Halo semuanya, sahabat sehat Polkesmed, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita kembali di acara podcast Ngopi Sehat, Ngobrol Pintar, Poltekkes Medan Hebat. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa nih. Ibu PLT Direktur Poltekkes Kemenkes Medan. Halo Ibu, selamat pagi. Halo semuanya. Sebelumnya Ibu, terima kasih sudah mau menyempatkan waktu ya Bu untuk datang di acara podcast kita di tengah jadwal yang sangat padat ya Bu ya. Baik, untuk podcast selalu disediakan waktu. Iya, Ibu gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Bahagia, penuh semangat. Iya. Nah Bu, kemarin kita udah mengadakan PKKMB ya Bu ya. Acaranya meriah, antusias dan penuh semangat ya Bu ya. Sampai mahasiswanya pada nggak mau pulang gitu ya Bu. Nah, mungkin Ibu mau menyapa kembali para mahasiswa baru kita Bu yang kebetulan mungkin lagi nonton ini Bu. Baik, selamat pagi seluruh mahasiswa Poltekkes Medan, khususnya mahasiswa baru tahun ajaran 2005-2026. Harus semangat, harus produktif dalam belajarnya dan harus mampu beradaptasi. Iya, sapaan yang hangat ya. Terima kasih Bu untuk sapaannya kepada para mahasiswa baru. Nah Bu, dari data yang kita lihat ya Bu ya, para mahasiswa baru di Polkesmed ini mengalami peningkatan ya Bu ya dari tahun sebelumnya. Benar. Itu gimana Bu tanggapan Ibu mengenai hal ini Bu? Tentunya kita sebagai penyelenggara pendidikan sangat bahagia ya. Ketika jumlah mahasiswa meningkat, ini artinya kan animo masyarakat ke Poltekkes Medan semakin membaik. Dan peningkatan animo masyarakat ini tidak terlepas dari peran serta semua sivitas akademika, baik di tingkat direktorat maupun di jurusan-jurusan dan prodi. Saya tahu bagaimana antusiasnya seluruh sivitas akademika memperkenalkan bagaimana Poltekkes Medan, bagaimana keunggulan yang dimiliki Poltekkes Medan, dan itu terbukti dengan peningkatan jumlah mahasiswa di tahun 2025 ini. Satu hal yang juga harus digarisbawahi bahwa dengan sekarang semua media sosial menjadi salah satu hal yang sangat penting, maka promosi yang dilakukan oleh teman-teman baik di tingkat direktorat yang dibawahi Ibu Wadir 3 beserta PJ promosi. Nah, ini juga dikawal dengan baik oleh para koordinator mahasiswa di tingkat jurusan prodi, kemudian DEM dan HMJ, sehingga sangat-sangat kreatif. Ya, kreatif. Ya, bagaimana para mahasiswa di Poltekkes Medan itu memperkenalkan berbagai keunggulan dan kelebihan yang dimiliki Poltekkes Medan, dan menurut saya itu satu langkah promosi yang mempunyai signifikan dalam peningkatan jumlah mahasiswa di tahun 2025 ini. Pastinya bahagia ya Bu ya, bahagia dan bangga ya Bu. Bersyukur, artinya kita makin dipercayakan oleh masyarakat, terutama di Sumatera Utara. Ya benar-benar Bu. Nah Bu, ini mau kilas balik ya Bu. Okay. Waktu dulu saya masih mau calon mahasiswa baru ya Bu. Okay. Nah salah satu hal yang saya cari-cari tahu Bu mengenai kampus tujuan saya itu adalah uang kuliah ya Bu ya. Iya. Nah. Jadi itu uang kuliah ini salah satu hal yang menentukan nih Bu untuk kampus tujuan yang ingin kami tuju nih dulu calon mahasiswa baru ya Bu ya. Ibu bisa tolong jelasin nggak Bu mengenai uang kuliah di Poltekkes Kemenkes Medan ini Ibu? Baik, saya rasa itu yang hal yang wajar ya. Iya, Bu. Saya juga selaku orang tua ketika anak saya mau kuliah, saya wanti-wanti dulu, di situ biaya kuliahnya berapa? Benar, kan, gitu Bu. ya. Sehingga kami orang tua juga prepare, ini kita sanggup nggak ya mendanai anak kita kuliah gitu. Nah, UKT di Poltekkes Medan itu sangat-sangat menjangkau, termasuk untuk masyarakat menengah ke bawah. Kenapa? Karena di Poltekkes Kemenkes Medan itu sudah menerapkan yang namanya uang kuliah tunggal.
kita tidak ada misalnya sumbangan institusi, biaya praktek ini, praktek itu, tidak ada lagi. Bahkan UKT itu sudah mengcover sampai nanti biaya wisuda. Nah, UKT di Poltekkes Medan bervariatif, tergantung dari jurusan dan prodi tertentu. Benar-benar. Ada yang pada kisaran 4 jutaan, tetapi yang untuk profesi ada yang sampai pada kisaran 9 juta. Kenapa bervariasi? Tentunya sesuai dengan perhitungan. Perhitungan ini diperoleh dari satu diskusi yang mendapatkan berbagai masukan dari dosen-dosen di seluruh jurusan, apa yang akan dijalani oleh mahasiswa di setiap semesternya. Nah, itu dihitung sehingga dikumulatifkan selama masa pendidikan perlu berapa biayanya, baru dibagi menjadi, kalau dia D3 menjadi 6 semester, kalau dia D4 atau STR ya menjadi 8 semester, dan kalau dia profesi dibagi menjadi 2 semester. Itulah dasar dari kita menentukan berapa UKT di setiap jurusan atau prodi. Dan di Poltekkes Kemenkes Medan sendiri, kita tidak sesuka hati kita dalam menentukan UKT ini, karena kita harus mengacu juga ke regulasi yang ada. Di Poltekkes Kemenkes Medan sejak tahun 2019 itu kita tidak ada menaikkan uang kuliah sampai di tahun akademik 2004-2025. Di tahun ajaran kali ini, tahun ajaran 2025-2026, kita hanya menaikkan uang kuliah itu di 500.000. Nah, itu juga dengan pertimbangan yang benar-benar matang, dan di perguruan-perguruan lain itu sudah sama-sama tahu ya, mengalami peningkatan uang kuliah itu sangat fantastis, tetapi kita tentunya masih berpihak kepada masyarakat, berpihak kepada mahasiswa, bagaimana pendidikan di Poltekkes ini betul-betul mampu menjangkau masyarakat bahkan di level menengah ke bawah, seperti itu. Iya, itu jadi pertanyaan saya juga ya Bu, dan mungkin para mahasiswa baru juga pertanyaan, kenapa UKT di tiap jurusan itu bervariatif, dan tadi itu jawabannya ya Bu ya, kebutuhan dari tiap jurusan itu berbeda-beda ya Bu. Terus Bu, mengenai cicilan UKT Bu, di Poltekkes Kemenkes Medan ini ada sistem cicilan UKT nggak ya Bu? Nah, itu yang berbeda mungkin kita dengan perguruan tinggi swasta. Kita sama dengan beberapa perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia, bahwa yang namanya UKT itu maka pembayarannya sekali pada satu rentang waktu yang sudah ditentukan oleh pihak pendidikan. Jadi kita tidak bisa memberikan satu kelonggaran bagaimana keluarga dari mahasiswa boleh mencicil UKT yang sudah ditetapkan. Kalau bisa dicicil, kita harus rubah namanya, bukan UKT lagi. Iya, benar Bu, benar. Jadi untuk UKT ini, mohon maaf, kita tidak bisa memberikan ruang untuk keluarga mahasiswa kita untuk bisa membayarnya dalam bentuk cicilan. Tetapi dengan UKT tadi yang saya katakan cukup bersahabat dan tidak menimbulkan pembayaran yang lain, kalau keluarga kita, keluarga dari mahasiswa, ini sudah prepare, artinya setelah 6 bulan ke depan baru akan membayar uang kuliah lagi, ini kan bisa dipersiapkan ya. Benar. Artinya uang kuliah anak saya berapa, 6 juta misalnya, berarti saya harus prepare nih, bulan ini harus simpan dulu 1 juta, sehingga nanti ketika harus bayar UKT lagi dananya sudah siap ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan para mahasiswa kami, orang tua mahasiswa kami juga bisa memanage keuangannya, dan kami tentunya berdoa supaya selama pendidikan di Poltekkes Medan dan seterusnya para orang tua ini juga tidak menghadapi kesulitan keuangan, diberikan rezeki yang melimpah dari Tuhan. Sehingga itu akan mempengaruhi bagaimana stabilitas
psikologis para mahasiswa juga gitu ya, tidak was-was, aduh nanti semester depan orang tua saya bisa bayar nggak ya, gitu ya. Kita berharap ketika mahasiswa kuliah di sini mereka tidak terbebani dengan itu, cukup menyiapkan diri untuk belajar dengan baik. Benar Bu. Nah yang terakhir Bu, pertanyaannya. Siapa sih Bu yang berhak untuk mendapatkan beasiswa di Poltekkes ini Bu? Oh iya, di Poltekkes Medan itu sudah ada sebenarnya sesuai dengan Permendikbud nomor 20 kalau saya tidak salah ya. Itu memang sudah ditentukan bahwa kita harus mengakomodir minimal 20% dari jumlah mahasiswa kita mendapatkan beasiswa. Jadi di Poltekkes Medan itu ada 20% dari seluruh jumlah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Tetapi selain yang diakomodir dari Poltekkes Medan, kita juga menerima beberapa bantuan beasiswa dari pemerintah daerah di mana mahasiswa itu berasal. Dan unik nih ya. Unik sih Bu. Karena mungkin tidak ditemukan di Poltekkes ya. Di Poltekkes Medan, alhamdulillah para dosen dan tendiknya juga sangat berempati dengan para mahasiswa kita yang berasal dari keluarga yang kurang beruntung. Kenapa saya katakan begitu? Kita di Poltekkes Kemenkes Medan ketika menerima remunerasi itu sudah ada sebelumnya menandatangani persetujuan bahwa setiap bulan penghasilan dari remunerasinya itu dipotong sekian sesuai berapa yang dia usulkan. Nah itu dikumpulkan di satu rekening dan itu menjadi dana donasi. Donasi untuk para mahasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang beruntung. Nah ini kita berikan juga di setiap semester. Setiap semester ya Bu? Iya, karena walaupun sudah ada 20% anggaran yang memang kita peruntukkan bagi mahasiswa yang kurang mampu, ternyata masih ada mahasiswa-mahasiswa yang belum mampu juga membayar uang kuliahnya tepat waktu, dan hasil identifikasi kita memang harus kita bantu gitu ya. Jadi itu peran dari teman-teman dosen dan tenaga kependidikan itu sangat berarti gitu. Dan pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman sejawat dosen dan tenaga kependidikan. Mudah-mudahan niat baik kita, hal baik yang kita lakukan itu menjadi amal ibadah untuk kita ketika para mahasiswa kita tetap bisa melanjutkan pendidikan tanpa kesulitan menyelesaikan UKT-nya. Ya benar Ibu, terima kasih Ibu. Luar biasa ya Bu perbincangan kita hari ini. Kita udah ngobrol banyak Bu, mulai dari kita dengan semangat menyambut mahasiswa baru dan juga penjelasan yang sangat informatif tadi ya Bu mengenai uang kuliah. Jadi para mahasiswa baru udah tahu mengenai uang kuliah di Poltekkes Kemenkes Medan nih Bu. Jadi buat kamu ya sahabat sehat Polkesmet, nggak perlu ragu lagi ya Bu untuk kuliah di sini. Betul. Selain kualitas pendidikan kita yang unggul ya Bu ya, biaya kuliah juga terjangkau dan disesuaikan secara adil ya Bu untuk mahasiswa, masing-masing mahasiswa. Dan meskipun tidak ada sistem cicilan, kita tadi ada beasiswa dan juga ada sumbangsi dari para dosen dan juga tenaga kependidikan ya Bu ya. Jadi di Polkesmet itu Bu nggak cuman kuliah, tapi kita juga mempersiapkan diri ya Bu jadi tenaga kesehatan yang unggul, kompetitif dan profesional sesuai dengan slogan kita ya Bu ya. Terima kasih sekali lagi Ibu atas waktunya. Dan sebelum benar-benar kita akhiri ya Bu ya, seperti biasa Ibu Puan sudah menyiapkan satu pantun untuk kita semua. Baik. Ayo Bu, silahkan. Terima kasih. Jangan lupa cakepnya ya. Sekali laman pagar teruji. Cakep. Benalu pohon tidak berdaya. Cakep. Marilah sama kita berjanji memajukan Poltekkes Medan sampai berjaya. Iya. Nah, nggak mau kalah dengan Ibu Puan ya Bu. Saya juga sudah menyiapkan satu pantun karena
Ibu Puan nih pasti ada pantunnya, jadi harus siap sedia ya Bu ya. Jadi minta tolong Bu cakepnya sedikit ya Bu ya. Pagi hari memetik mangga, ditemani angin sepoi yang hangat. Artinya, terima kasih Ibu Puan atas bincang bersama. Semoga jadi informasi yang bermanfaat. amin. Nah, untuk sahabat sehat podcast nih, sampai jumpa di episode selanjutnya di Ngopi Sehat dengan narasumber kita yang pastinya luar biasa ya. Nantikan mahasiswa baru, untuk khusus untuk para mahasiswa baru nih Bu. Nah, untuk semuanya sahabat sehat Polkesmet, jangan lupa kita harus stay sehat ya Bu, stay semangat dan bangga kuliah di Poltekkes Kemenkes Medan. Iya Ibu. Terima kasih semuanya. Saya Tri pamit undur diri. Sampai jumpa di Ngopi Sehat berikutnya.